Dukung oleh Pemirsa, sorotan publik soal kenapa pemerintah membeli pesawat tempur bekas ini terus menjadi diskusi. Kami ajak Anda dalami pembahasan ini dalam Metro Siang dengan melihat terlebih dahulu alasan yang diungkap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kenapa pemerintah lebih memilih pesawat bekas untuk memperkuat pertahanan udara kita. Baik, kami akan rangkum beberapa informasinya. Kami sudah siapkan beberapa poin yang sudah disampaikan di sini, pemirsa, bahwa Prabowo menjelaskan di poin pertama nih pemirsa, Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan udara. Nah, disinilah Indonesia perlu membangun kekuatan penangkal, deteren, sehingga tidak boleh ada gap antara kebutuhan alutsista dengan pesawat tempur baru yang baru bisa bergabung beberapa tahun lagi ya gitu ya. Lalu di poin kedua bahwa banyak pesawat tempur yang juga sudah tua, sedangkan proses pembaruan membutuhkan waktu lama. Pilihan jatuh ke pesawat bekas Qatar karena Mirage 2005 memiliki sistem yang hampir setingkat dengan pesawat Rafale. Nah, dua-duanya ini merupakan produksi Dassault dari Prancis. Jadi Menteri Prabowo juga berdalih pesawat bekas ini masih punya usia kira-kira 15 tahun lagi karena baru dipakai sekitar 30% flying hours yang bisa dipakai. Nah, anggaran yang dibeli untuk beli pesawat bekas ini sebesar 792 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 12 triliun rupiah. Diskusi publik ini terus berkembang bahwa selain pertanyaan kenapa lebih memilih pesawat bekas begitu ya. Pertanyaan kedua adalah kenapa pilih pesawat yang teknologinya masuk di generasi 4. Jadi kalau misalnya alasannya ingin membangun pertahanan udara, negara-negara tetangga kita ini punya pesawat tempur yang justru sudah masuk ke generasi 5. Kami tampilkan yang di layar Anda ini pemirsa. Ini kami coba gambarkan ya. Jadi generasi 4,5 ini ada Indonesia, kemudian di tengah itu Anda melihat ada generasi 5. Itu adalah Singapura, kemudian ada generasi 5 juga dipakai oleh dari Vietnam. Bisa Anda saksikan bahwa Indonesia sekarang kita akan punya Dassault Rafale dari Prancis, kemudian sedang negosiasi F-15EX Amerika Serikat ini punya ya. Kemudian Mirage 2005 yang sebenarnya ini bukan 4,5 tapi itu masuk di generasi 4. Tapi Singapura tadi sudah Anda lihat ada F-35 dan juga ada Sukhoi Su-57 milik Vietnam, ini sudah masuk ke generasi yang lebih tinggi. Jadi apa sih bedanya generasi pesawat tempur ini ya? Kami akan coba tampilkan informasi berikutnya. Baik, ini adalah kami coba ilustrasikan dengan bahasa mudahnya. Jadi istilah generasi di pesawat tempur ini sebenarnya untuk menggambarkan teknologi yang ada di pesawat. Bahasa gampangnya pemirsa ini seperti teknologi HP, ada 3G, 4G, 5G begitu ya. Bedanya fitur-fitur kemampuan masing-masing HP Anda. Jadi kalau misalnya 5G ini bisa dipakai ke 4G, ini bisa, tapi tidak semaksimal kalau dipakai di 5G begitu ya. Ini juga yang terjadi di teknologi pesawat tempur. Generasi 4 memiliki ciri avioniknya yang canggih dengan radar yang tajam, presisi. Kemudian pesawat tempur ini sudah berbasis komputer. Senjatanya rudal sudah dikendalikan oleh frekuensi radio, laser, infrared, pencari panas atau heat seeker, dan juga bahkan GPS. Sedangkan 4,5 ini di tengah-tengah. Jadi kemampuan sebagian dari generasi 5, ingat ya, sebagian ini harus digarisbawahi, ini bisalah gitu dipasang-pasang begitu ke generasi 4. Jadi tidak semuanya. Lalu generasi 5 yang terakhir ini adalah teknologi yang paling canggih saat ini, di mana secara fisik sebagai pesawat siluman atau stealth yang tidak mudah deteksi radar lawan. Kemudian juga dari jarak jauh ini sudah bisa melumpuhkan lawan dan senjatanya muat bertonton. Ini bedanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan ilustrasi data berbeda generasi ini, makanya riuh sekali diskusi publik yang menanyakan negara lain sudah mau generasi 6 bahkan. Kenapa kita malah beli yang generasi 4 atau 4,5 begitu ya. Tapi mendengar diskusi ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bilang, jangan nyinyir gitu katanya. Jadi menurutnya pembelian pesawat tempur Mirage 2005 ini untuk mengisi kekosongan sebab jet tempur Rafale ini baru akan tiba 3 tahun lagi. Kemudian Prabowo bilang, bisa kita tampilkan pernyataan Prabowo? Nah ini pemirsa, bahwa jadi dan juga kebetulan memang banyak yang seolah-olah nyinyir, seolah-olah ya mau macam-macam menilai bahwa diomongin pesawat bekas ya memang sering terpaksa karena memang sering terpaksa kita beli karena yang tidak baru begitu. Jadi apakah sorotan publik soal pesawat bekas ini beneran nyinyir atau justru fakta yang harus dilihat? Kami tampilkan selanjutnya, ini beberapa komentar pengamat yang melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya adalah pengamat militer, ini yang pertama datang dari Semar Sentinel, Alman Hafaz Ali.
yang pernah bilang bahwa belum tepat teknologi Mirage 2005 disebut peralihan menuju Rafale. Mirage 2005 merupakan pesawat tempur generasi 4 sebenarnya. Sementara Rafale, pesawat tempur itu adalah generasi 4,5. Jadi menurutnya Mirage 2005 merupakan teknologi avionik tahun 1990-an, sedangkan Rafale pakai teknologi 2000-an. Ini beda begitu ya. Ini termasuk perbedaan teknologi radar keduanya. Sedangkan selanjutnya yang kedua ada pengamat militer juga pemirsa dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi menyebut hingga saat ini kekuatan udara berada di posisi capaian terendah sebagai dampak perlambatan kemudian stagnasi di rencana strategis kedua yaitu 2015 sampai 2019, kemudian juga pandemi Covid dan pensiunnya F-5A Tiger dan juga ada A-4 Skyhawk ini juga sudah harus pensiun. Jadi menurutnya adanya delay ini menyebabkan ada gap antara kekuatan faktual dan kebutuhan. Untuk mencukupi kebutuhan ini kita harus belanja tentu idealnya yang baru. Tapi faktanya kita beli yang bekas gitu. Sebenarnya apa yang terjadi pemirsa? Kenapa bisa ada kekurangan pesawat dalam sistem pertahanan udara kita? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.